Selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Kita lanjutkan membahas soal akuntansi UKK tahun 2025 untuk paket soal keempat dengan nama usahanya adalah UD Mawarkul. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan ya, yang dimulai dari pembuatan neraca lajur, kemudian membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau kita kenal juga dengan neraca, dan laporan arus kas, sampai kemudian ke jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, kita lihat dulu ya soalnya yang ada. Jadi ini adalah skema yang ketiga ya dari akuntansi manual. Setelah kalian melakukan entry jurnal, membuat buku besar, neraca saldo, kemudian setelah itu membuat jurnal penyesuaian. Sekarang kalian nantinya gitu ya akan diberikan soal mengenai penyusunan laporan keuangan, di mana nanti akan diberikan bentuk soalnya seperti ini. Diketahui gitu ya, diberikan informasi mengenai trial balance atau neraca saldo per 31 Desember 2024. Oke, kita cek dulu ya, kita lihat dulu. Ini ada neraca saldo per 31 Desember 2024 yang dari soal. Sebenarnya agak berbeda dengan apa yang sudah kita buat secara angka-angkanya ya gitu. Tetapi ya udah kita lihat aja, kita mengikuti dengan soal yang ada yang diberikan kepada kalian nantinya berupa seperti ini. Nah, ini kemarin sudah kita buat ya sebelumnya di video yang saya buat sebelumnya. Ya. Oke, kita lanjut saja ya. Kita langsung ke pembahasan ke worksheet yang pertama kali yang akan kita lakukan, yaitu pembuatan neraca lajur. Di sini saya sudah buatkan worksheet untuk UD Mawarkul yang nanti akan kita isi berdasarkan apa yang sudah kita buat sebelumnya, dan terlebih dahulu kita lakukan penyalinan trial balance yang ada di soal ini, kemudian kita salin dulu ke worksheet di kolom trial balance-nya. Nah, kalau kalian sudah mengerjakannya sampai terakhir, atau mungkin secara lembar kerjanya sudah terbuat ya. Nah, itu tergantung kali ya di tempat masing-masing apakah trial balance-nya sudah otomatis dibuatkan ataukah tidak. Kalau tidak, berarti ya kalian harus menyalin dulu. Nah, kita masuk ke kolom adjustment-nya ya. Jadi kita sudah membuat sebelumnya jurnal penyesuaian ya untuk UD Mawarkul sesuai dengan soal-soal yang ada di soalnya. Oke. Ya. Nah, ini angka-angka yang ada di sini nanti akan kita salin ke worksheet di sini ya, worksheet yang ada di UD Mawarkul ini neraca lajurnya. Kita langsung saja ya. Yang pertama, office supplies expense. Kita akan menyalin office supplies expense ke worksheetnya di kolom adjustment. Kita cari dulu expense di bagian nomor 6 gitu ya. Berarti kita lihat angka yang ada di debit office supply expense 8.825.000, maka kita tulis 8.825.000. Nah, kemudian kalau sudah kita isi, kalian bisa mencentangkan gitu ya, atau ini untuk menandai bahwasanya sudah dibuat atau sudah disalin ke neraca lajur. Nah, selanjutnya ada office supplies. Kita cari office supplies, dan kemudian karena di kredit ya kita salin juga di bagian kredit di kolom adjustment di worksheet ini. Selanjutnya ada rent expense. Di nomor 6 rent expense kita lihat ya bagian debit, maka kita tulis di bagian debit juga. Lalu selanjutnya ada prepaid rent di kredit, maka kita isi di bagian kreditnya, di kolom kreditnya dengan angka yang sama 2 juta. Ya, kalau sudah ya bisa kita tandai gitu supaya kita tahu kalau dia sudah kita salin ke worksheet. Selanjutnya ada insurance expense. Di bagian nomor 6 insurance expense kita salin 1.750.000 di debit. Ya, oke. Selanjutnya itu adalah prepaid ya, prepaid insurance itu 1 juta.
di bagian kreditnya sama 1.750.000 kita tulis juga. Nah, jadi cara penyalinannya lumayan nggak susah-susah banget kan. Jadi yaudah, kita tinggal langsung saja berikutnya kita salin ke masing-masing akun dengan nominalnya masing-masing, dan jangan sampai salah catat ya, yang debit seharusnya di debit, yang kredit seharusnya di kredit, jangan sampai sebaliknya. Beginilah hasilnya kalau kita sudah selesai mengisi keseluruhan jurnal penyesuaian yang ada ke kolom adjustment ini ya, yang di worksheet. Jadi pastikan seluruhnya pas, kemudian totalnya juga sama ya, sama balance antara kredit dan debitnya. Dan selanjutnya kita pindah ke kolom adjusted trial balance, yaitu neraca saldo setelah disesuaikan antara neraca trial balance, neraca saldo per 31 Desember 2024 ini dengan kolom yang ada di jurnal penyesuaiannya, di adjustment ini. Nah, cara mengisinya bagaimana? Tentu yang kita lihat angka ya, yang ada di trial balance dengan yang di adjustment ini. Kalau kita lihat di sini trial balance untuk cash in bank ada di debit, maka kita lihat di adjustment tidak ada, ya maka kita tinggal langsung menyalin saja angka yang ada di trial balance ini ke bagian debit di adjusted trial balance. Kemudian di petty cash juga sama, berarti kita tulis salin langsung. Account receivable juga sama, kita salin langsung. Lalu setelah itu untuk allowance for doubtful debt itu di trial balance ada 12.800.000, kemudian di adjustment itu ada di kredit juga ada 1.358.125. Nah, ini kemudian karena kredit ketemu dengan kredit juga, maka kita akan tulis di bagian kredit dengan ditambahkan, sehingga hasil penambahannya hasilnya adalah 14.158.125 ya. Nah, inilah hasil dari, kalau kita lihat soalnya itu kan, kita coba cek di sini hitung isinya. Soalnya itu kan adalah taksiran kerugian 2,5% dari saldo piutang dagang ya. Jadi 2,5%. Kalau kita periksa di sini ya, coba kita hitung ya. 2,5% dikali dengan account receivable itu adalah sebesar, nah sama kan, 14.158. Jadi hasil akhirnya itu, hasil akhir dari allowance for doubtful debt itu adalah sesuai dengan 2,5% dikali dengan account receivable. Jadi itulah kenapa kita perlu hasilnya yang saat menghitung di sini itu perlu dikurangkan dengan yang sudah ada, allowance yang sudah ada nominalnya sebelumnya, supaya nanti di hasil akhir yang akan dibawa selanjutnya ke laporan keuangan itu adalah senilai 2,5% dikali dengan account receivable, yaitu saldo piutang dagangnya. Nah, oke, jadi jelas ya kenapa sih allowance for doubtful debt ini dibawa-bawa saat perhitungan 2,5% dikali account receivable ini gitu. Oke, selanjutnya merchandise inventory itu tidak ada kawannya di adjustment, jadi kita tinggal salin saja dia. Berikutnya office supplies itu ada di trial balance debit 11 juta, kemudian di adjustment ada kredit 8.825.000. Maka kita kurangkan dia, debit kurang kredit sama dengan 2.175.000. Nah, inilah persediaan akhir dari office supplies. Kalau kita lihat angkanya ini, itu sesuai dengan angka yang persediaan akhir office supplies senilai 2.175.000 ya kan. Nah, jadi itulah yang kita bawa ya ke laporan keuangan berikutnya, atau lebih ke arah neraca nanti ya, laporan posisi keuangan. Persediaan office supplies itu yang terbawa adalah sesuai dengan persediaan akhir yang sudah dihitung di kenyataannya atau di lapangannya. Oke, selanjutnya di prepaid insurance ini ada di debit trial balance 17.500.000, dikurangi ya ada di kredit 1.750.000. Hasilnya ya jadi tinggal 15.750.000. Kemudian prepaid rent juga sama, debit ketemu kredit, hasilnya 20.500.000. Kemudian untuk PPN income ada di debit trial balance, adjustment di kredit, ya maka hasilnya ya habis, nggak ada gitu. Oke ya, kosong, habis ya. Lalu untuk equipment at cost itu tidak ada kawannya ya, tinggal kita salin saja dia di debit.
Lalu untuk equipment accumulation depreciation ini ada trial balance kredit, ditambah lagi di adjustment di kredit ya. Jadi hasilnya letaknya ya di kredit. Oke. Berikutnya account payables juga di kredit, maka kita tulis dia di bagian kredit juga. Dan selanjutnya sama ya, expense payable ada di bagian kredit, kita tulis di bagian kredit. Dan seperti itulah selanjutnya, silakan dibuat ya sampai ke bawah dan kita temukan hasilnya. Dan seperti inilah hasilnya kalau kita sudah menyalin keseluruhan angka-angka yang ada di trial balance dan di adjustment, dan akhirnya kita menemukan total antara debit dan kreditnya itu balance ya. Jadi ya memang harus balance untuk kita ya setidaknya menenangkan hati kita kalau sudah balance antara kedua debit dan kredit ini, karena kan kalau nggak balance ya panik luar biasa biasanya ya. Oke. Nah selanjutnya kita pergi ke income summary. Di kolom income summary yang akan kita isi adalah akun-akun yang ada di kelompok nomor 4, 5, 6 sampai kelompok terakhir ya, yaitu 8 dan 9. Jadi untuk income summary ini isiannya adalah isian pendapatan, penjualan dan juga beban-beban ya, yang dimulai dari penjualan di nomor akun ya 4. Nah, kita salin apa yang ada ya, angka-angka yang ada di adjusted trial balance ini ke kolom income summary, dimulai dari bagian sales ya, kredit berarti kita tulis di kredit, kemudian ada sales return di debit, kita tulis di bagian ya di debit juga ya. Selanjutnya ada sales discount, tidak ada. Freight collected di kredit, kita tulis di kredit. Cost of goods sold juga sama, dan selanjutnya juga sama-sama semuanya di debit, maka kita tulis keseluruhannya di debit untuk beban. Selanjutnya ketemu dengan interest revenue, pendapatan di luar usaha ya, berupa pendapatan bunga di kredit, kita tulis di kredit, dan berikutnya kita salin. Nah, hasil akhirnya kita jumlahkan debit, dapat segini gitu ya, dan kita jumlahkan kredit dapatnya segini ya. Oke. Nah, debit kredit. Kita lihat bahwasanya angka yang ada di kredit itu lebih besar daripada angka yang ada di debit. Di kredit ada sekitar 2 miliaran, sedangkan di debit ada sekitar 1 miliaran. Kredit itu adalah tempat penjualan atau pendapatan, sedangkan di debit itu adalah tempat beban atau pengeluaran-pengeluaran. Nah, karena penjualan atau pendapatan lebih besar daripada pengeluaran atau beban, artinya UD Mawarkul itu mengalami laba ya, karena penjualannya lebih besar daripada pengeluarannya atau beban-bebannya, sehingga kita selisihkan antara yang di kredit dengan yang di debit itu adalah hasil labanya ya. Jadi laba yang didapat oleh UD Mawarkul di Desember 2024 itu sebesar 707.335.375 ya. Nah, kenapa kita tulis di bagian debit? Supaya nanti saat dihasilkan, ditotalkan itu sama debitnya dengan yang ada di kredit ya. Jadi ya balance lagi gitu hasil akhirnya setelah kita menuliskan selisihnya di bagian yang kurang gitu ya. Ini adalah laba ya. Oke. Selanjutnya di bagian balance sheet. Bagian balance sheet itu akan kita isi dengan akun-akun real ya, disebut ya. Kalau income summary atau laba rugi biasanya disebut akun-akun nominal yang masuk ke dalamnya, yang berupa penjualan dan beban-beban. Sedangkan di bagian balance sheet biasanya disebut akun real ya, akun yang terdiri dari aset, utang, dan liabilitas. Atau liabilitas kemudian ekuitas atau modal ya, nggak salah ngomong kan ya, enggak. Oke. Nah selanjutnya kita isi ya dari nomor 1 cash in bank di debit, maka kita tulis di debit. Berikutnya ada petty cash, kita isi petty cash, salin juga. Account receivable juga disalin, allowance juga kita salin angkanya, dan selanjutnya sampai ke bawah ya kita salin sesuai dengan letaknya ya. Di debit kita tulis di debit, di kredit kita tulis di kredit. Jangan sampai kebalik. Nah, nih kan. Jadi saya buatkan di sini padahal dia di kredit. Nah, ini. Oke. Kita buatkan di kredit, kemudian ada lagi
ada lagi, masih ada Deva Capital, itu di kredit kita isi, kemudian Deva Drawing, hasilnya kita tambahkan, kita jumlahkan yang ada di debit ya, kemudian kita jumlahkan yang ada di kredit. Nah, selisih antara debit dan kredit itu harus sama selisihnya dengan jumlah laba yang kita dapat di bagian sini. Kalau nggak sama, itu berarti ada yang salah dari perhitungan kita gitu ya. Jadi selisihnya antara debit dan kredit yang ada di balance sheet ini harus sama. Nah, kalau kita selisihkan, maka hasilnya ya sama ya. Jadi kalau sudah sama, ya inilah dia hasil atau laba yang diperoleh oleh UD Mawarkol di tahun 2024 ini. Nah, kita jumlahkan ya, kita turunkan angkanya supaya dia jadi balance ya antara debit dengan kreditnya. Dan selesailah pengerjaan untuk neraca lajur worksheet milik UD Mawarkol. Pekerjaan selanjutnya kita akan mengisi laporan laba rugi ya atau income statement. Untuk angka-angka income statement itu kita ambil dari worksheet di kolom income summary-nya ya. Jadi inilah nilai-nilai yang akan kita jadikan rujukan untuk mengisi laporan laba rugi atau income statement. Kita mulai dari sales ya. Mulai dari sales yang paling pertama kita tulis di sini sales. Kemudian kita boleh di sini ada 3 kolom ya untuk menuliskan angka-angkanya ya, untuk rapi-rapian aja sih sebenarnya gitu. Oke. Saya mulai dari kolom yang pertama ya. Kolom pertama, kedua, ketiga. Kolom pertama kita isi dengan angka dari sales. Kemudian bagian kolom keempat, nomor akun ya keempat ini kan ada 2 kredit ya. Kita satukan dulu ya yang ada di bagian kredit ini ya. Yang pertama adalah sales dan kemudian freight collected. Jadi kita tulis dulu ya, kita jumlahkan dulu bagian yang ada di kredit ya, sehingga hasilnya adalah 2 miliar ya 150.101.000. Nah, setelah selesai yang bagian kredit yang ada di nomor akun nomor 4, oke. Ya, selanjutnya itu adalah sales return. Sales return di debit berarti terjadi pengurangan kan? Maka kita tulis di sini ya, sales return. Setelah itu buatkan angkanya sales return di sini. Kemudian adakah sales discount? Nggak ada sih sebenarnya, cuman ini saya kerajinan aja nulis bikin sales discount di sini gitu. Oke. Sehingga hasilnya 51 juta ya. Ya, kita turunkan ke sini 51 juta. Kita kurangkan dari hasil yang ada di sini. Sales ditambah freight collected, kemudian dikurangi dengan sales return, maka hasilnya kita bikin di kolom ketiga. Terlalu jauh ya. Kolom ketiga ini kita coba. Oke. Hasilnya adalah Rp2.099.101. Ini bisa kita tulis sebagai net sales atau penjualan bersih. Nah, untuk kolom nomor akun nomor 4, oke. Kenapa disebut kolom tadi ya? Nomor akun 5 sekarang ya adalah cost of goods sold. Sekarang kita pergi ke harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold itu angkanya 101 miliar ya. 1.155.900.000. Kita tulis di bagian kolom 2. Oke. Ini apakah ada aturan tersendiri ya mengenai kolom 1, 2 dan 3? Sebenarnya nggak ada sih, cuman untuk kerapian aja ya. Ya, dan kemudian di freight paid di debit ya, berarti ada tambahan ya, cost of goods sold ditambah dengan freight paid. Saya buatkan di sini dan saya jumlahkan, lakukan di sini. Adakah di nomor 5 lagi berikutnya? Di nomor 5, nomor akun 5 hanya cuma 2 ya, jadi ya cukup 2 ini saja. Dan untuk hasilnya diletakkan di kolom nomor 3 supaya nanti bisa kita kurangkan ke net sales ya. Jadi kenapa ditulis nomor di kolom nomor 2 ya, supaya nggak jauh ya kalau saya tuliskan di sini kemudian hasilnya di sini gitu. Oke. Sehingga net sales dikurang dengan cost of goods sold itu hasilnya adalah 929.851.000. Ini bisa kita sebut sebagai gross income atau pendapatan kotor ya, atau laba kotor. Selesai untuk nomor akun 5 ya, akun kelima. Kemudian kita pergi ke akun 6, akun-akun yang ada di nomor 6 ini lumayan banyak ya, dan ini adalah
nomor 6 ini adalah biaya operasional ya, atau operating expense. Jadi kita bisa tulis di sini operating expense, dan kita tulis keseluruhan yang ada di nomor 6, akun-akun nomor 6 ya. Dan saya buatkan di kolom nomor 2 untuk angka-angkanya. Jadi di sini saya buatkan ya. Terakhir sampai ada operating expense ya, yang 19.267.000. Kita totalkan keseluruhannya, kita dapatkan hasil dari total dari biaya operasional, operating expense, dan selanjutnya kita kurangkan gross income yang kita dapatkan tadi dengan total dari operating expense, sehingga hasilnya itu adalah 754.175.875, dan ini adalah kita sebut sebagai operational income ya, atau laba operasional. Nah, setelah selesai untuk menyalin atau membuat yang ada di beban-beban operasional, maka selanjutnya kita bisa mengisi atau menyalin, membuat beban di luar usaha dan pendapatan di luar usaha untuk akun nomor 8 dan nomor 9 ya. Jadi kita gabungkan untuk pendapatan dan beban di luar usaha. Kita buat yang pertama kali itu adalah nomor 8 ya, interest revenue, di mana interest revenue ini kita tulis angkanya gitu ya. Selanjutnya adalah akun bank service, interest expense, bank service charge, dan income tax expense. Kita tulis angka interest expense ya, 37.800, kita minuskan. Kenapa gitu ya? Karena nanti kan mau dikurangkan dengan interest revenue ya, jadi kita kurangkan. Selanjutnya ada bank charge. Bank charge ini kita kurangkan juga karena dia di debit ya. Nah, ini saya sisakan dulu ya untuk income tax expense gitu ya. Kenapa? Karena kita mau mencari laba sebelum pajak ya. Karena kan income tax expense ini adalah pajak penghasilan badan ya. Maka kita mau cari dulu laba sebelum pajaknya. Oke, kita kurangkan dulu 5.800 dengan biaya-biaya yang ada di luar usaha, sehingga hasilnya adalah 38.600. Lebih besar ya pengurangannya daripada yang ada ditambah yang positif. Dan selanjutnya kita kurangkan operational income dengan hasil dari other revenues dan expense ini, sehingga hasilnya adalah 715.575.000. Nah, ini adalah laba sebelum pajak ya, earning before income tax. Barulah setelah itu kita bisa mengisi income tax expense dengan angkanya, yaitu yang 7.840.000, sehingga hasilnya itu adalah sebesar 707.735.375 rupiah. Inilah yang disebut sebagai net income atau laba bersih ya. Nah, sama ya angkanya dengan yang ada di worksheet yang kita dapatkan tadi dari hasil selisih antara debit dan kreditnya ya. Inilah net income. Berikutnya kita pindah ke statement of change in equity atau laporan perubahan modal. Untuk laporan perubahan modal, rujukannya itu adalah di balance sheet ya, yang ada di neraca lajur. Tetapi yang ingin kita sorot, kita ambil itu adalah dari modalnya ya, karena kan judulnya saja sudah berkaitan dengan modal gitu ya. Berarti yang ada di akun nomor 3 ya, akun nomor 3 yaitu yang berkaitan dengan deva capital, deva drawing. Income summary nggak ada ya, kosong angkanya. Nah, kita mulai dari beginning balance of the month, itu berarti adalah saldo modal di awal Desember 2024 yang sebesar 922.650.000 ini. Kita buat angkanya. Kemudian net income tadi kan kita dapatkan ya, hasil net income itu tadi sebesar 707 juta. Jadi kita tulis 707 juta di sini. Kemudian ada deva drawing. Deva drawing ini menjadi pengurang ya, karena ada pengambilan secara pribadi 25.400 besarannya, sehingga hasilnya kita dapatkan dari saldo awal ditambah dengan net income dikurangi dengan drawing atau pengambilan pribadi, sehingga hasilnya saldo modal di akhir Desember 2024 itu sebesar 1.604.985.375 rupiah.
panjang ya ngomong ininya angkanya. Oke. Selanjutnya kita bisa pindah ke Mawarku untuk balance sheet-nya neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, laporan posisi keuangan ini kita bisa lihat dari ya nama-nama akunnya ya kita buatkan ya berdasarkan akun-akun yang ada di bagian balance sheet di worksheet ya di neraca lajur. Di mana ini saya pakai model Scontro ya, yaitu model yang horizontal dari kiri ke kanan. Ya, kan kalau kalian ingat pelajaran kelas 10 dulu kan balance sheet itu ada dua model ini ya, pencatatan ya. Ada yang dari horizontal kiri ke kanan yaitu Scontro, dan ada yang staple dari atas ke bawah ya. Biasanya kalian pakai yang mana? Apakah staple ataukah control? Apakah vertikal ataukah horizontal? Ya. Nah, kalau saya pakai yang horizontal ya. Oke. Horizontal berarti sebelah kiri itu memuat aset-aset, sedangkan sebelah kanan itu memuat liabilitas dan juga ekuitas ya, kewajiban dan modal. Kita mulai dari bagian sebelah kiri yaitu kolom yang berisi aset-aset. Dimulai dari yang pertama cash in bank, kita tulis angkanya di debit ya 1 juta, kita tulis di sini. Di kolom kedua ya. Kolom pertama ini ada supaya saya nanti mau mencari nilai bersih dari piutang ya, setelah dikurangi dengan allowance-nya. Oke, cash in bank kita tulis angkanya. Berikutnya juga petty cash dan account receivable tadi ya, mau dicari dulu nilai bersihnya. Saldo piutang dikurangi dengan allowance-nya, hasilnya piutang bersihnya adalah segini gitu. Oke. Berikutnya ada merchandise inventory yang itu sebesar 522.200.000. Berikutnya ada office supplies, kita catat. Prepaid selanjutnya, prepaid rents, dan sampai prepaid income nggak ada ya, kosong karena sudah dibayar ke kas negara. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan seluruh current asset sehingga total current assetnya adalah 2.409.980.875. Oke. Berikutnya di fixed asset. Untuk fixed asset itu ada dua, yaitu peralatan saja ya. Peralatan saya buatkan di kolom pertama untuk cari nilai bukunya ya, nilai bersihnya. Kemudian cost itu ada 22 juta. Kemudian depresiasinya ada 17 jutaan. Sehingga hasilnya nilai bersih dari peralatannya itu tinggal 4.125.000. Dan kita bisa jumlahkan total current asset dengan fixed assetnya, total fixed asset hasilnya adalah 2.414.105.875 rupiah. Oke lah, yang penting kalian tahulah ini bahasanya gimana gitu. Oke. Kita pindah ke bagian sebelah kanan, yaitu akun-akun yang memuat ya, akun-akun yang ada di liabilitas dan ekuitas. Dimulai dari yang pertama itu adalah account payable. Kita tulis di sebelah mana? Ini kayaknya nggak ada yang mau dicari nilai bersihnya, jadi langsung saja di kolom keduanya ya saya buat. Mulai dari account payable yang ini ya 760 gitu ya, expense. Kemudian income tax payable nggak ada, yang ada di income tax yang 2529. Berikutnya ada PPN payable ada, kita tulis. Lalu PPN outcome apakah ada? Nggak ada ya. Oke, selanjutnya kita bisa jumlahkan total dari utang lancar, current liabilities. Berikutnya ada bank loan nggak ada ya, jadi kosong. Kemudian Deva Capital itu angkanya sebesar angka yang bukan di sini ya. Ini ingat ya, karena kita kan sudah membuat ini laporan perubahan modal di 31 Desember, sehingga saldo Deva itu di akhir Desember 2024 itu sebesar 1.600.000.000. Jadi kita buat ya, kita isi yang ada di angka di ekuitas ya, laporan perubahan ekuitas. Jadi bukan yang di sini lagi ya, enggak, bukan yang di sini lagi. Dan tentu saja drawingnya juga nggak ada dong, karena kan kita udah menyelesaikan ya laporan perubahan ekuitas ya, ekuitas yang ada. Oke,
Sudah kita dapatkan, kita jumlahkan antara liabilitas dengan ekuitas ini, hasilnya ya segini, ya pas ya, sama dengan total aset. Jadi total liabilitas ditambah total ekuitas itu hasilnya adalah harus balance ya, 2 miliaran, balance dengan yang ada di aset. Dan selesailah pengerjaan kita di laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan keuangan berikutnya adalah cash flow statements atau laporan arus kas, di mana laporan arus kas itu kita mengisinya merujuk ke jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kas, yaitu jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Dan jurnal yang kemungkinan ada penerimaan kas atau pengeluaran kasnya seperti jurnal penyesuaian ya, biasanya kan ada ya berkaitan dengan penerimaan jasa giro ya atau pendapatan bunga di akhir periode ya, biasanya kan muncul ya. Tapi kalau kita lihat di jurnal penyesuaian kita tidak punya ya, nggak ada kan berkaitan ya dengan penerimaan cash in bank. Nah berarti di soal UDM Warkul kita cukup melihat akun yang ada di neraca, bukan, di jurnal pengeluaran kas ya, dan juga jurnal penerimaan kas. Yang pertama dari cash receive journal atau jurnal penerimaan kas, kita lihat di sini ada penjualan tunai ya. Yang kita sorot adalah kolom cash in bank-nya ya, jangan kolom-kolom yang lain gitu. Karena kan ini kita ngomongin soal arus kas masuk, kas keluar gitu. Maka karena berkaitan dengan kas, maka kolom yang kita lihat, yang kita fokuskan itu adalah kolom cash in bank-nya, yaitu kolom kas. Yang pertama itu cash receive journal, ada penjualan tunai. Penjualan tunai itu adalah sebelumnya kita masuk ke sini. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, kemudian aktivitas investasi, atau aktivitas financing atau pendanaan ya. Jadi ada 3 aktivitas: pendanaan, investasi, dan operasional. Nah, kita lihat bahwasanya nanti kita akan membagi ya pengeluaran arus kas keluar dan pemasukan ya atau penerimaan itu dibagi ke dalam 3 aktivitas ini. Kita mulai dari yang pertama, kita cek dulu ya di cash receive journal bahwasanya yang pertama ini ada penjualan tunai. Penjualan tunai ini berkaitan dengan penjualan barang dagang kan ya, dan ini berkaitan dengan operasional perusahaan. Maka kita bisa membuat penjualan tunai ini di operating cash flow. Ya, kita buat yang pertama penjualan tunai. Kita tulis di sini angkanya 22.755.000, dan berikutnya kita lihat ada toko Adnan, Zahra, dan Zulfa. Ini adalah berkaitan dengan pelunasan piutang. Nah, ini ada 3, jadi kita jumlahkan saja ketiga ini ya kalau kita mau menulis di cash flow statement. Jadi ada penerimaan piutang, totalkan 3 ini kalau kita lihat itu sumnya ada sekitar 377 juta ya, yang ini ya. Maka kita tulis angkanya, jumlahkan 377.180.000. Nah, kita dapatkan untuk penerimaan kas di cash receive journal sudah selesai diisi seluruhnya. Maka kita tinggal tambahkan dia ya. Ini adalah aktivitas masuk ya, arus kas masuk. Berikutnya kita pergi ke CPJ atau cash payment journal, di mana di sini yang kita sorot itu adalah akun atau kolom cash in bank-nya ya. Fokuskan di akun cash in bank-nya. Kita mulai dari yang pertama, itu 60 juta ini berasal dari PT Raska Berkah. Berarti ini berkaitan dengan pelunasan utang ya, pelunasan utang. Nah, maka pelunasan utang itu berkaitan masuk ke dalam operasional perusahaan, maka kita tulislah masih di bagian aktivitas operasional, yaitu pelunasan utang. Nah, oke ya. Dan angkanya cash in bank kita tulis 60.606.000. Selanjutnya ini ada apa ya? Ada Bank Mandiri ya, Bank Mandiri. Kita mengeluarkan uang, total uang yang kita keluarkan itu adalah yang 165 juta ya.
Nah, 165 juta ini yang terdiri dari pokok dan bunganya gitu kan. Ini financing ya, ini masuk ke finansial atau ke pendanaan, karena kan utang bank ini dipinjam gunanya buat apa? Gunanya buat pendanaan perusahaan, supaya perusahaan ya dapat dana segar untuk kelancaran aktivitas usahanya gitu kan. Jadi kita lewatin sebentar dulu ya untuk Bank Mandiri Loan ini, karena kita mau cek dulu yang ada di operasional ya, di operasional, aktivitas operasional. Misalkan seperti pembayaran gaji, servis AC, dan juga pengisian kas kecil. Ini ketiga ini merupakan bagian dari aktivitas operasional. Dengan demikian, kita tinggal tulis ya. Tulis saja yang pertama itu ada pembayaran gaji, angkanya 10 juta. Kemudian 1.500.000 ini adalah servis AC. Dan terakhir adalah pembayaran kas kecil, pengisian kembali kas kecil ya, yaitu 1.600.000. Kita dapatkan seluruh arus kas keluar ya, totalkan, dan hasilnya itu kita selisihkan ya. Arus kas masuk tadi sekitar 399 jutaan, arus kas keluar ada 73 jutaan, sehingga hasilnya itu adalah, ini saya besarkan dulu ya. Nah, jadi hasilnya adalah 326 juta untuk arus kas dari yang berasal dari operasional ya. Nah, oke. Investing atau investasi ya, investasi itu biasanya berasal dari pembelian atau penjualan aset tetap ya, dan kita nggak punya ya di UD Mawarkul itu tidak ada berkaitan dengan investasi, tapi kan tadi ada berkaitan dengan finansial ya atau pendanaan. Maka kita isi yang ini angka 165 juta uang yang keluar yang terdiri dari bank pokok, pinjaman, dan bunga. Kita buatkan di bawahnya adalah pembayaran cicilan utang bank yang sebesar 165 juta. Langsung ke sini aja kan, cuma sendirian aja kan. Jadi langsung ke kolom nomor 3. Oke. Dan hasilnya itu adalah kita kurangkan antara operasional ya, yang tadi di sini arus kas operasional dikurangi dengan pembayaran cicilan utang bank, sehingga hasilnya adalah masih lebih besar arus kas masuk daripada arus kas keluar ya, sehingga terjadilah cash increasing atau kenaikan kas ya. Dan kemudian kita tuliskan cash in bank balance di 1 Desember 2024 ya. 1 Desember 2024 ini didapat dari soal. Kemudian kita jumlahkan antara kenaikan kas dengan saldo kas di awal Desember 2024. Hasilnya adalah saldo awal cash in bank di 31 Desember 2024. Nah, angka yang ada di sini yang 1.287 ini, kalau kita cek di balance sheet neraca itu harus sama ya. Harus sama. Jadi cash in bank-nya 1287, 189 sama kan ya, 1287, 189 ya. Nah, inilah cara pengerjaan dari cash flow statement atau laporan arus kas. Pekerjaan selanjutnya adalah membuat closing journal atau jurnal penutup. Rujukan yang bisa kita ambil dari membuat closing journal ini bisa dari laba rugi sebenarnya gitu ya. Tapi kan laba rugi juga rujukannya dari worksheet. Jadi saya rujukannya ya langsung ke worksheet aja kali ya. Biar supaya tahu gitu, bahwasanya ini akun nomor 4 berarti kita tutup akun nomor 4, akun nomor 5 kita tutup gitu ya. Karena kan nanti akan dibuat berdasarkan nomor akunnya ya. Mulai misalkan ya, mulai dari menutup penjualan, berarti kan menutup seluruh akun yang ada di nomor 4. Oke ya, jadi kita mulai yang pertama dari menutup akun-akun yang ada di nomor 4. Kita buat dulu tanggalnya, tanggal 31 karena di akhir periode kan ya. Yang pertama description-nya ini berisi nama-nama akun ya. Closing journal itu artinya kan menutup jurnal ya, menutup akunnya gitu, menutup saldo akunnya. Maka kalau kita lihat di sini sales itu ada di kredit ya. Oke. Sales itu ada di kredit. Maka kalau kita mau menutup akun sales itu caranya adalah dengan mencatat saldo sales ini di debit gitu. Jadi kita balikkan angka yang ada di kredit ditulis ke debit ya. Sedangkan angka yang ada di debit kita tulis di kredit ya. Itu adalah cara untuk menutup akun, untuk mengisi
closing journal ini. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu sales. Sales itu dikredit di sini ya. Maka di closing journal itu kita harus catat dia di bagian debit ya. Kita debitkan saldonya. Berikutnya ada saldo untuk sales return yang di debit. Maka di closing journal ini kita tulis kredit ya. Kredit ini kita duluankan dulu ya, karena ada kredit 2 kali di akun nomor 4. Maka freight collected berikutnya kita tulis ya, kita buatkan dulu akun-akun yang muncul saldonya di debit ya. Yang pertama ada saldo sales, yang kedua ada saldo freight collected ya. Ya, jadi seperti ini ya cara pengerjaannya. Akun-akun saldonya kita balikkan dia, awalnya jadi debit, awalnya kredit jadi debit, debit jadi kredit untuk menutup ya, yang namanya menutup itu seperti itu, dibalikkan saldonya. Nah, untuk akun nomor 4 yang ada di kredit udah selesai, ada sales dan juga ada freight collected. Selanjutnya akun yang ada di debit, maka kita catat dia yang ada di kredit ya, kita tuliskan yang akan muncul di bagian kredit yaitu sales return sebesar 51 juta. Nah, debit dan kredit ini kalau secara jumlahnya kan beda ya, berarti akan ada yang namanya akun penyeimbang ya. Akun penyeimbang itu kita sebut dengan ikhtisar laba rugi atau income summary. Kita tulis di bagian kredit supaya menyeimbangkan antara jumlah yang ada di debit dengan jumlah yang ada di kredit. Selesai untuk menutup akun penjualan ya. Selanjutnya menutup akun nomor 5. Akun nomor 5 itu dua-duanya di debit ya, saldonya. Maka saat kita melakukan penutupan, kita harus mencatatnya di sebelah kredit. Dengan demikian, apa akun yang akan kita catat di sebelah debit adalah tentu saja akun income summary ya, akun penyeimbangnya. Kita tulis dulu angka tanggalnya ya, baru setelah itu kita tuliskan income summary. Angkanya dari mana? Angkanya itu berasal dari cost of goods sold ditambah dengan freight paid. Jadi kita tulis dulu bagian kreditnya yaitu cost of goods sold dengan freight paid. Cost of goods sold itu dikredit dengan angka yang sama gitu ya. Dan freight paid itu juga angka yang sama ya, 13 jutaan. Nah, ini kita jumlahkan dan hasilnya adalah 1.159.250.000 rupiah ya. Nah, oke, selesai untuk menutup akun cost of goods sold. Selanjutnya untuk menutup akun-akun beban ya. Kalau untuk menutup akun dan beban ini kita tinggal satukan saja ya, baik beban operasional yang ada di nomor akun 6 maupun beban luar operasional yang ada di akun nomor 9. Kita juga bisa memasukkan akun ini ya, pendapatan di luar usaha. Ya. Jadi kenapa sih dipisah-pisahin seperti itu? Ya gimana ya, mau ngomongnya memang asalnya seperti itu sih. Nanti kalau kalian penasaran, kalian pengen tahu kenapa sih harus pisah-pisahkan seperti ini gitu ya, coba cek tanya di ChatGPT. Kayak gitu ya anak sekarang kan. Oke. Ya, dan kita buatkan dulu seperti tanggalnya 31. Kemudian tadi saya bercanda sih, sebenarnya itu berdasarkan dari standar keuangan ya, standar pencatatannya seperti itu gitu ya. Jadi tolong kalian jangan terlalu merujuk kepada chatbot gitu ya, AI chatbot gitu, karena ada sebagian AI chatbot itu yang kalau kita tanya, ada sebagian mereka masih terjadi kekeliruan dan kesalahan. Jadi jangan terlalu percaya 100% dengan AI chatbot ya. Ini intermezzo aja ya. Oke, kita kembali ke sini pembahasan closing journal di nomor 6, 8 dan 9 ini saya satukan ya. Jadi sudah tahu ya, itu adalah bukan sekedar tapi memang standar pencatatannya seperti itu. Oke, sesuai dengan PSAK. PSAK tahu apa kepanjangannya? Coba cari tahu. Oke. Mulai dari nomor 6 advertising expense ya. Ini seluruhnya berasal dari debit.
Kalau debit itu berarti nanti akan kita catat di closing jurnalnya di kredit. Maka kita harus cari dulu akun-akun yang ada di debit. Nah, kenapa sih ditulis di debit duluan ya baru kredit? Nah, ada nggak muncul pertanyaan seperti itu? Nah, juga sama gitu. Standar pencatatannya memang secara sesuai PSAK kita menuliskan debit dulu baru kita tuliskan kredit ya. Ini juga kita berbicara mengenai standar pencatatan. Oke ya. Oke. Nah, apakah akun yang akan kita catat di sebelah debit? Yang pertama itu adalah akun interest revenue. Jadi interest revenue itu adalah akun yang dia muncul di kredit, maka saat closing jurnal kita akan tulis dia di sisi debit, ya. Oke. Interest revenue. Nah, kita buatkan di sisi debit, ya. Atas ini apa? Atas ini adalah akun penyeimbang. Jadi saya buatkan terlebih dahulu ikhtisar laba rugi baru interest revenue-nya. Nah, interest revenue tadi adalah sebesar 5.800.000 dan baru setelah kita selesai kan gak ada lagi yang dikredit ya, kecuali interest revenue yang ada di ini kenapa di trial balance ya. Kita pindah ke income summary. Oke. Nah, 5.800.000. Nah, ya. Jadi kita buatkan bagian debitnya lagi ya, dari advertising expense sampai ke income income tax expense ya. Oke. Ya, dan selesai ya untuk menulis namanya, maka berikutnya kita tuliskan angka-angka yang ada yang muncul. Yes, kita kreditkan semuanya karena kan asalnya dari debit ya. Dan sudah kita buatkan. Selanjutnya kan beda ya, kredit dengan debit dengan kreditnya ini besaran angka yang dikredit. Jadi selisihnya itu kita masukkan ke income summary. Oke. Kita tulis angkanya kita dapatkan Rp222.115.625. Dan untuk pencatatan di income summary-nya atau pencatatan penjualan, cost of goods sold, dan juga seluruh beban dan pendapatan, beban operasional di luar usaha dan juga pendapatan di luar usaha sudah selesai. Selanjutnya kita akan menutup laba yang kita dapat ya, yang udah Merkle dapat ini ke modalnya. Jadi masih ada penutupan berikutnya, yaitu untuk menutup laba yang didapat. Kita buatkan tanggalnya, kemudian kita tulis, kita debitkan income summary. Dan karena laba berarti kan bertambah modal ya, bertambah modal itu di kredit. Jadi kita tulis di bagian kredit. Dan kemudian income summary kita tulis angkanya itu sebesar jumlah laba yang didapat. Ya, oke, laba yang didapat, dan kemudian deva kapitalnya juga sama angkanya, yaitu sebesar jumlah laba yang didapat. Jadi kan artinya laba yang didapat ini adalah menambah modal ya. Begitulah arti dari equity ya, statement in change ya, laporan perubahan ekuitas, di mana laba ini dia menambah modal. Oke. Ya, jadi modalnya bertambah di kredit. Dan berikutnya ada lagi terakhir, yaitu kita menutup, ada drawing kan ya. Jadi kan kita harus tutup dulu ini drawingnya ini, sehingga drawing ini sifatnya itu mengurangi modal, karena kan pengambilan pribadi ya, pengambilan pemilik perusahaan. Nah, pengambilan ini tentu akan mengurangi modal usaha. Dengan demikian kita tulis ya tanggalnya dulu, kita debitkan deva capital, karena kalau capital atau modal itu kan berkurang di debit. Dan kemudian kita kreditkan deva drawing ya, pengambilan pribadi si deva gitu. Nah, angkanya itu sebesar angka uang yang diambil, yaitu 25.400.000. Dan selesailah untuk pembuatan jurnal penutup, closing jurnal. Kita tinggal menjumlahkan yang ada di debit, kemudian kita jumlahkan yang ada di kredit. Oke, dan selesailah pengisian untuk closing jurnal. Kita sudah mau sampai ke tahap akhir dari pembuatan laporan keuangan ya. Terakhir, post closing atau neraca saldo setelah penutupan.
Neraca saldo setelah penutupan itu angkanya itu kita bisa dapatkan dari worksheet juga ya. Kecuali nanti di Deva Capital dan Deva Drawing ini tentu angkanya sudah berubah sesuai dengan perubahan ekuitas ya, penambahan modal, dan juga drawing ini kan sudah habis ya, ditutup ya dari pengambil dari modal gitu. Jadi untuk nomor 3 ini akan berbeda angkanya ya. Sedangkan kita untuk angka-angka yang lain itu kita bisa merujuknya dari worksheet ya, dari worksheet untuk mengisi neraca saldo setelah penutupan. Kita mulai dari cash in bank. Cash in bank itu ada 1.287.000.000 ya. Dan berikutnya ada petty cash, account receivable, kemudian allowance itu ada 14 jutaan, merchandise, office supplies, prepaid, insurance maupun yang rent ya, pas ya, oke. Kemudian PPN income nggak ada, equipment at cost 22 juta. Selanjutnya ada 17 juta equipment depresiasinya. Dan berikutnya ada account payable 763 jutaan, expense payable ada 10 juta, dan paling terakhir itu ada income tax payable ya, untuk income tax payable. Oke, berikutnya ada PPN payable, dan selanjutnya ada, nah ini enggak ya, ini kita ambil Deva Capital ya, tinggal Deva Capital lagi karena PPN outcome Bank Mandiri Loan kan enggak ada ya. Dan selanjutnya Deva Capital itu tentu kita ambil dari yang tadi total keseluruhannya, yaitu saldo akhir modal di 31 Desember 2024 sebesar 1 miliaran ya. Kita tulis, kita isi Deva Capital, dan kita tinggal menjumlahkan lagi antara debit dengan kreditnya. Kita jumlahkan debitnya dan kita jumlahkan juga kreditnya. Oke, dan selesailah pengerjaan kita untuk menyajikan ya, atau membuat laporan keuangan UD Mawarkul ya di soal akuntansi UKK akuntansi 2025. Ini adalah paket soal yang keempat. Dan sampai di sini video pembahasan kita ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang mau dibahas, didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada waktu akan saya jawab. Terima kasih banyak sudah menyimak. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan bye-bye.